Halo everyone, apa kabar semuanya? Sehat-sehat dong ya. Sekarang saya akan membuat video pembelajaran sebenarnya khusus untuk mahasiswa kebidanan yang ingin mempelajari tentang materi kompetensi pijat perineum. Apa sih pijat perineum? Pijat perineum ini adalah stimulasi atau rangsangan yang diberikan. Ini saya punya pantumnya ya, yang diberikan pada perineum. Perineum ini adalah bagian atau area antara bawah vagina dan anus yang biasanya pada persalinan normal ya, persalinan normal spontan itu kalau tidak benar ngedennya atau kalau terlalu cepat salah ya dalam mengelola kekuatan mengejar, ini bisa robek ya, dan akhirnya dijahit. Nah, itu menimbulkan trauma sendiri buat para ibu-ibu ya untuk melahirkan secara normal kan. Padahal sebetulnya perobekan pada area perineum ini dapat dicegah. Salah satunya nanti dengan pijat perineum yang akan kita pelajari hari ini ya. Kapan sih kita bisa melakukan pijat perineum? Sebetulnya pijat perineum ini bisa dilakukan saat usia kehamilan sudah mencapai 36 atau lebih ya, 36-37 minggu ya, itu baru boleh dilakukan. Kenapa? Karena prosedur pijat perineum ini bisa menimbulkan, salah satunya efek sampingnya itu menimbulkan kontraksi ya. Kita kan nggak mau terjadi kelahiran prematur, makanya dilakukan nanti setelah usia kehamilan 36-37 sampai melahirkan. Nah, untuk intensitasnya pijat ini dilakukan semakin lama itu semakin sering gitu, seperti semakin usia kehamilan tua semakin sering. Misalkan saat usia kehamilan 36 minggu dilakukan seminggu sekali. Nanti setelah usia kehamilan mencapai 37 dilakukan seminggu 2 kali, dan seterusnya sampai usia kehamilan 39-40 minggu dilakukan setiap hari ya. Karena pijat perineum ini pun bisa menjadi induksi alami ya. Selain dapat bonus insya Allah nggak robek ya perineumnya, juga bonus induksi alami. Oh ya, sebetulnya siapa sih yang melakukan pijat ini? Apa bidan atau ibunya sendiri ya? Sebetulnya yang bisa melakukan itu adalah ibunya sendiri, bisa melakukan sendiri ya, sambil tidur ya, kemudian dipegang gini ya, nanti saya ajari caranya ya, atau dengan bidan. Jadi diajari dulu sama bu bidannya, diajari cara pijatnya, atau kalau tidak bisa melakukan sendiri boleh dilakukan dengan suaminya diajari dulu cara memijatnya gitu ya. Oh ya, sebelum melakukan pijatan jangan lupa ibu diminta untuk ibu diminta untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area kemaluannya dengan air bersih sampai bersih. Apa saja sih perlengkapan yang disiapkan? Cukup ini ya, waslap hangat. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengkompres. Jadi sebelum kita lakukan pijat, kita kompres dulu area perineumnya agar aliran darah di sekitar perineum lancar gitu ya. Kita kompres pakai air hangat. Setelah itu siapkan juga gel ya, jelly. Sebetulnya beberapa rekomendasi minyak, cuman kalau saya lebih suka jelly ya, karena kalau minyak itu ada beberapa orang yang alergi dengan minyak-minyak tertentu ya, bisa bikin gatal atau panas. Tapi kalau gel insya Allah semuanya cocok ya. Gel-gel seperti ya, atau lubrikan ya yang dijual di apotek atau di pasar untuk pemijatnya, jadi supaya tangan kita jadi lentur gitu ya, licin. Jadi caranya yang pertama, kalau kita mau mengajarkan jelas kita harus pakai sarung tangan ya. Kalau ini kasusnya saya bu bidan ya, jadi kita lepaskan dulu semua perhiasan seperti biasa. Oke, kita cuci tangan ya, kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu kita pakai sarung tangan.
ini vaginanya. Kita masukkan waslap ke dalam air hangat ya, setelah itu diperas dan dikompres. Kompres ya. Ibunya diminta untuk rileks. Ibu rileks ya, pokoknya ibu harus mensugesti diri ibu bahwa perineum ibu kuat, perineum ibu elastis. Sugestikan bahwa perineum ibu elastis. Kompres ya. Setelah itu kita ambil gel, kita lumasi tangan kita dengan gel, kemudian masukkan jari kita secara obstetrik, masuk, kemudian kita tekan ke bawah, tekan gitu ya. Hitung, ibunya disuruh tarik napas panjang, relaksasi ya. Hitung 1, 2, 3, 4 dalam hati ya, boleh dalam hati. 5, 6, 7, 8. Angkat, pindah ke sebelah kanan. Tekan lagi ya. Kalau untuk awal boleh penekannya lembut, jangan terlalu keras, tapi semakin sering lakukan semakin tinggi gitu tekanannya ya, intensitasnya semakin tinggi. Kemudian nah ini boleh dilakukan sama siapa? Oleh kita. Dan kita ajari suaminya kalau ada suaminya. Jadi dilakukan oleh suaminya. Kemudian sebelahnya. Terus ya. Nah, ini kita sedang memijat perineum bagian dalam, ya. Oke, ya. Nah, untuk tanya berapa sih masuknya? Boleh untuk awal segini, tapi ketika semakin sering kita masukkan lebih dalam lagi, ya, sampai mentok gitu ya. Dan ibunya boleh sambil melakukan Kegel. Jadi sambil dijepit gitu ya. Jadi kita sambil tekan ke bawah ya. Jadi begini kalau ini vagina ya, masuk. Kita tekan ke bawah gini set ya. Arah jam 6, kemudian arah jam 8 ya. Setelah itu arah jam 4 kan ya. Terus lagi bagian atasnya gitu. Jadi terus ya, semua bagian ya kita masuk sampai dalam jari kita, sampai jari kita segimana kita masuk, tekan begini ya, bawah, kemudian pinggir jam 8, jam 4 ya, dan atasnya lagi ya. Terus kalau gimana kalau melakukan sendiri ya? Kalau melakukan sendiri jelas begini caranya ya. Masukkan jari bawah ya, ini tekan ke bawah dengan lembut ya. Semakin sering semakin tekanannya semakin dikuatkan gitu. Terus kemudian ke samping ya. Nah, ke bawah, ke samping ya, sambil melakukan Kegel exercise. Nah, itu untuk pijat daerah dalam ya. Berapa lama? Hitung aja setiap 1 sampai 8, 1 sampai 8, 1 sampai 8 seperti itu. Sekarang kita pijat bagian luar. Bagaimana cara pijat bagian luar? Untuk cara pijat bagian luar, pertama ke bawah, terus ke samping ya. Ibunya sambil disugesti agar rileks, tenang, perineumku kuat, perineumku elastis ya. Kemudian begini set ya, gitu. Yes, bawah. Ini pijat bagian luar. Ya, tekanannya, pijatannya disesuaikan, semakin lama semakin sering. Oke. Ya, setelah selesai pijat dalam dan pijat luar, kita kompres lagi dengan air hangat. Jangan lupa untuk selalu mensugesti ibu agar perineumnya elastis ya. Setelah dikompres, sudah selesai untuk pijat perineum ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih.
Sampai jumpa.